Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Eka Herawati dalam pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan latihan soal PTS. Silakan disimak dengan baik, semoga bermanfaat. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang kelima. Di sini terdapat sebuah tabel distribusi frekuensi, di mana di sini ada kolom nilai dan juga ada kolom frekuensi. Yang pertama kita akan menyelesaikan tentang banyak kelasnya. Banyak kelas dalam suatu tabel distribusi frekuensi dapat dilihat dari banyaknya baris pada intervalnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak kelas pada tabel tersebut adalah 5 kelas. Kemudian untuk yang B, panjang kelas. Panjang kelas itu merupakan banyaknya data yang berada pada masing-masing kelas. Dan panjang kelas dari tiap-tiap kelas itu selalu sama. Maka di sini kita bebas mau mengambil kelas manapun. Ada banyak cara yang bisa digunakan manual. Misal 17 sampai 21 berarti kita hitung 17, 18, 19, 20, 21 berarti ada 5. Atau bisa juga kita menggunakan batas bawah kelas. Kalau mau pakai batas bawah kelas berarti kita pilih kelas kedua dengan kelas ke-1 atau kelas ketiga dengan kelas kedua dan seterusnya. Cari angka yang lebih mudah untuk dioperasikan. Saya ambil kelas ketiga dan kelas kedua, saya kurangi 27 dikurangi 22, berarti nilainya adalah 5. Boleh dengan cara seperti ini atau boleh juga menggunakan tepi atas dan tepi bawah dari masing-masing kelas. Misal, tepi atasnya itu berarti 21,5, tepi bawahnya berarti 16,5, sehingga kita kurangkan, maka nilainya adalah 5. Hasilnya tetap sama aja dengan yang cara tadi. Sekarang yang ketiga, yaitu batas bawah kelas kedua. Batas bawah kelas kedua dapat dicari dari, kita perhatikan kelas kedua berarti yang ini. Batas bawah itu berarti posisi yang berada di sebelah kiri, yaitu ujung bawah dari masing-masing kelas. Karena di sini yang diminta kelas kedua, berarti batas bawahnya adalah 22. Yang G, batas atas kelas keempat, kita lihat kelas keempatnya 1, 2, 3, 4, maka batas atasnya adalah 36. Tepi bawah kelas ketiga berarti ini 27 sampai 31. Tepi bawah itu dapat dicari dari batas bawah dikurangi dengan 0,5, sehingga diperoleh nilainya adalah 26,5. Tepi atas kelas kedua, ini pun sama, kita fokus ke kelas kedua dulu. Tadi yang ini 22 sampai 26. Karena yang diminta adalah tepi atas, berarti 26 ditambah dengan 0,5, sehingga diperoleh 26,5. Berikutnya titik tengah kelas kelima. Kelas kelimanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelas kelima, 37 sampai 41. Yang diminta adalah titik tengah kelas, maka dapat dicari dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti 78 dibagi 2, maka hasilnya adalah 39. Yaitu membuat histogram. Di sini kita butuh bantuan yaitu tepi bawah dan juga tepi atas. Kita buat dulu di samping kanannya. Untuk tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas. Berarti tepi bawah kelas pertama adalah 16,5, tepi atasnya adalah 21,5. Yang sebelah kiri dikurangi, yang sebelah kanan ditambahkan. Yang ini berarti 21,5, tepi atasnya 26,5. Begitu pula dengan yang 27, 26,5 sampai 31-nya. Begitu pula untuk yang kelas ketiga, 27 berarti 26,5. Di sini 31,5. 32 berarti jadi 31,5 di sini. Kelas kelima berarti 36,5 dan 41,5. Kita langsung buat histogramnya. Kita buat sumbu mendatar dan sumbu vertikalnya. Di sini menggambarkan nilai yang diwakili oleh tepi kelasnya. Ini adalah frekuensi. Kita lihat untuk frekuensinya di sini 4, 8, 2, 7, 3. Gunakan skala yang sama. Saya akan memilih menggunakan skala 2.
seperti ini. Kemudian di sini kita lanjutkan, kita mulai dari tepi bawah yang kelas pertama, yaitu 16,5. Kita buat lagi 21,5. Ini mewakili tepi bawah dan juga tepi atas. Begitu pula untuk 26,5. Ini bisa sebagai tepi bawah kelas ketiga atau bisa juga sebagai tepi atas kelas yang kedua. Berikutnya 31,5, 36,5, dan yang terakhir adalah 41,5. Kemudian tinggal kita hubungkan. Untuk kelas pertama frekuensinya adalah 4. Kita buat seperti ini, buat garis putus-putus. Kemudian masing-masing kelas diwakili oleh batang-batang. Kelas kedua frekuensinya 8. Kita buat lagi seperti ini. Kelas ketiga frekuensinya 2. Seperti ini. Kelas ketiganya frekuensinya 7. Dan kelas yang terakhir frekuensinya adalah 3. Jadi histogramnya sudah terbentuk. Dan untuk mempermudah membaca, kita teruskan frekuensi di atas batang-batang tersebut. 4, 8, 2, 7, 3. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih mudah untuk dibaca. Soal nomor 6 di sini terkait dengan histogram, di mana terdapat sebuah histogram yang sumbu datarnya itu menunjukkan suatu nilai dan sumbu tegaknya itu menunjukkan frekuensi. Di sini kita diminta menyelesaikan untuk 4 soal yang ada. Kita mulai dari soal yang pertama, itu banyak kelas. Banyak kelas dalam sebuah histogram dapat dihitung dari banyaknya batang yang ada pada histogram tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 6 kelas. Kemudian untuk panjang kelas dalam sebuah histogram dapat kita cari dengan mencari selisih dari tepi bawah atau tepi atasnya. Kita bebas memilih mau menggunakan yang mana. Cari angka yang menurut kalian mudah dihitung. Saya ambil di sini 75,5 dikurangi 70,5, maka panjang kelasnya adalah 5. Sedangkan untuk yang C, kelas kedua. Kelas kedua berarti kita fokus ke batang yang kedua, berarti yang ini. Dalam sebuah histogram yang dimunculkan di sini merupakan tepi bawah dan tepi atas. Sehingga untuk kelas kedua dapat kita tuliskan 75,5-nya kita naikkan, kita tambah 0,5. Sedangkan 80,5-nya kita turunkan. Sehingga diperoleh 75,5 ditambah 0,5 adalah 76. Dan 80,5 dikurangi 0,5 berarti 80. Ini interval kelas keduanya, 76 sampai 80. Kemudian untuk yang D, titik tengah kelas ketiga. Titik tengah kelas ketiga ketika diketahui sebuah histogram itu adalah tepi bawah dan tepi atas, maka cara mencari titik tengah kelas ketiganya adalah dengan cara fokus ke sini, ke kelas ketiga, 1, 2, 3. Titik tengah dapat dicari dari tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Sehingga diperoleh 166 dibagi 2, maka hasilnya adalah 80. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Di sini masih sama, yaitu terdapat sebuah histogram, hanya saja berbeda di sumbu datarnya. Kalau tadi sumbu datarnya diwakili oleh tepi bawah dan tepi atas, kalau untuk yang histogram kedua ini, yang dimunculkan di sini adalah titik tengah kelas. Dari mana kita tahu? Kita lihat posisi angka-angka itu. Nah, posisinya di tengah, berarti itu merupakan titik tengah kelasnya yang diketahui. Yang pertama, banyak kelas. Tetap sama, banyak kelas dari sebuah histogram dihitung dari banyaknya batang. Jadi ada 8 kelas. Kemudian untuk panjang kelasnya pun juga sama. Kita tinggal mencari selisih dari titik tengah kelas itu. Saya ambil yang ini.
10 kurangi 5, berarti nilainya adalah 5. Sedangkan untuk kelas ke-1, nah, kelas ke-1 di sini ini merupakan titik tengah. Merupakan titik tengah kelas, maka untuk menemukan kelasnya, kita butuh masing-masing nilai tepinya. Kita cari tepi atas kelas ke-1 dengan cara 5 ditambah 10 dibagi 2, karena tepi bawahnya ini terletak di antara titik tengah itu. Diperoleh 7,5. Karena tadi kita sudah tahu panjang kelasnya adalah 5, maka otomatis tepi bawah kelas pertamanya adalah 7,5 dikurangi 5, sehingga diperoleh tepi bawahnya adalah 2,5. Jadi kelas ke-1 dapat dicari dari, karena ini tepi bawah, untuk mencari batas bawahnya berarti tinggal ditambah 0,5, berarti ketemu 3. Dan untuk batas atas dapat dicari dari tepi atas dikurangi 0,5, sehingga ketemunya adalah 7. Maka kelas ke-1 nilainya adalah terletak pada interval 3 sampai 7. Untuk yang D, titik tengah kelas keempat, berarti kita bisa langsung menuliskannya. Kita fokus ke kelas keempat, 1, 2, 3, 4. Maka titik tengah kelasnya bisa langsung kita tuliskan, yaitu 20.